Lu Ming dan Xie Nianxing juga terbang menuju tembok kota Tu World City. Ketika mereka tiba, mereka menyadari bahwa banyak sekali orang telah berkumpul di tembok kota. Namun, tidak ada pergerakan di luar tembok kota, tidak ada pula tanda-tanda keberadaan makhluk asing. Senior Heng Yu, apa yang terjadi? Lu Ming dan Xie Nianxing melihat Kaisar Surgawi Heng Yu dan berjalan mendekat untuk bertanya. Entahlah, ada suara aneh di luar kota Tu World. Kami sudah mengirim orang untuk memeriksanya, kata Kaisar Surgawi Heng Yu. Semua orang menunggu dalam diam. Tidak lama kemudian, lebih dari selusin tokoh terbang kembali dari luar kota dua dunia. Apa yang terjadi di luar kota? Mengapa terdengar suara sungai besar mengalir? Seseorang langsung bertanya. Di medan perang di luar kota, ruang itu tiba-tiba retak terbuka, dan sebuah sungai muncul. Seorang lelaki tua menjawab. Tiba-tiba muncul sebuah sungai. Banyak orang yang bingung. Benar sekali, itu adalah sungai kuning yang sangat besar dengan air yang mengalir keluar. Sangat mengerikan. Seorang kaisar agung terciprat oleh air dan langsung terkorosi hingga mati. Kata orang tua itu. Apa? Banyak orang terkesiap. Sungai apa? Air sungai itu begitu mengerikan sehingga bahkan seorang kaisar agung akan terkikis sampai mati jika mereka terciprat olehnya. Itu tampak seperti sungai mata air kuning yang legendaris di alam surga 9 dunia. Orang tua itu menjawab. Apa? Sungai mata air kuning? Mengapa sungai mata air kuning muncul di medan perang ini? Konon katanya sungai Huangquan tidak ada habisnya dan mengalir menembus langit. Mungkinkah ia akan melewati medan perang ini? Petik 2. Tapi kenapa meluap? Banyak orang yang sangat bingung. Sungai mata air kuning. Lu Ming terkejut. Dia yakin itu adalah sungai mata air kuning. Saat itu, dia pergi ke daerah surgawi 10.000 roh secara tidak sengaja dan memasuki daerah surgawi 9 ketenangan bersama para kultivator tubuh arkaan. Dia telah menggunakan sungai mata air kuning untuk kembali ke daerah surgawi Taiking. Dia tahu betul bahwa sungai mata air kuning memang melintasi medan perang di luar kota. Ayo pergi dan lihat. Ayo pergi. Banyak orang berhamburan keluar kota dan menuju sumber suara. Lu Ming, apakah kamu ingin pergi dan melihatnya? Kaisar Surgawi Heng Yu memandang Lu Ming. Baiklah. Lu Ming mengangguk. Dia, Xie Nianxing, Kaisar Langit Heng Yu, dan yang lainnya segera terbang menuju sumber suara. Tidak lama kemudian, mereka tiba di medan perang dan berhenti jauh dari sana. Di depannya, retakan muncul di angkasa. Dia bisa melihat dengan jelas sungai kuning mengalir di sana. Sungai ini sangat lebar, mengalir melalui kekosongan, dan tidak ada yang tahu kemana ia mengalir. Kadang-kadang air sungai kuning meluap dan jatuh ke tanah, mengikis tanah dan menciptakan lubang tanpa dasar. Itu sungai mata air kuning. Lu Ming bergumam. Dia pernah melihat dunia bawah sebelumnya dan dia tidak akan salah. Tetapi mengapa ruang itu tiba-tiba retak dan air sungai mata air kuning meluap? Ini belum pernah direkam sebelumnya. Lu Ming sangat bingung. Di seberang sungai mata air kuning, ada juga banyak orang, semuanya dari ras alien. Jelas saja ras alien pun ikut terkejut dan menyaksikan dengan bingung. Lihat, sebuah gunung telah muncul di sungai mata air kuning. Tiba-tiba seseorang berteriak kaget. Dia tidak perlu menelepon orang lain untuk melihatnya. Di depan mata air kuning, sebuah gunung besar muncul di kejauhan. Banyak orang terkejut. Dikatakan bahwa tidak seorang pun tahu di mana ujung sungai mata air kuning itu, bahkan penguasa surga pun tidak. Itu sangat misterius. Dapat dikatakan bahwa ini adalah salah satu tempat paling misterius di dunia. Mata Lu Ming membelalak. Ketika mereka melarikan diri dari 9 tingkat bawah tanah ke alam surgawi Taiking dengan kapal perang yang mencapai langit, mereka juga melihat gunung seperti itu. Saat itu mereka sudah menduga bahwa itulah akhir dari sungai mata air kuning. Tidak seorang pun menyadari bahwa ada sosok di kedalaman langit. Sosok itu adalah leluhur naga. Apakah hari ini akhirnya tiba? Moke telah menunggu hari ini selama bertahun-tahun. Apakah gunung dunia bawah yang legendaris akan muncul lagi? Naga leluhur bergumam. Matanya dipenuhi dengan kesungguhan dan antisipasi. Sudah waktunya untuk membuat persiapan. Ayo pergi, kata Zulong dan pergi. 3 hari kemudian, raungan naga bergema di seluruh wilayah surgawi Taiking. Bahkan kota dua dunia pun dapat mendengarnya dengan jelas. Di kota dua dunia, Lu Ming tiba-tiba berdiri.
Naga leluhur, suara naga leluhur. Lu Ming terkejut. Raungan naga leluhur tiba-tiba bergema di seluruh wilayah surgawi Taiking. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Raungan naga menggemparkan seluruh wilayah surgawi Taiking, dan banyak sekali orang yang keluar dari kultivasi tertutup mereka. Kemudian, sepotong berita menyebar seperti angin puyuh ke seluruh wilayah surgawi Taiking dan bahkan alam primordial. Sarang Zulong telah muncul, dan Zulong telah muncul. Naga leluhur adalah ahli tertinggi yang melampaui Kaisar Surgawi. Ketika berita itu tersebar, wilayah surgawi Taiking gempar. Lagi pula, tidak banyak orang di dunia ini yang tahu tentang leluhur naga. Kebanyakan orang tidak tahu tentang keberadaan naga leluhur. Bahkan beberapa Kaisar Surgawi pun tidak mengetahuinya. Ya Tuhan, naga leluhur, ahli tertinggi yang telah melampaui Kaisar Surgawi. Petik 2. Ternyata ada hal seperti itu di dunia ini. Dulu saya pikir itu hanya legenda. Hahaha, alam surgaku ternyata punya orang sekuat itu. Beruntung sekali. Kudengar di sarang Zulong ada banyak sekali ahli. Kita tidak perlu takut dengan ras alien sekarang. Kemunculan naga leluhur meningkatkan moral alam surga. Namun, Lu Ming tidak begitu optimis. Naga leluhur tiba-tiba muncul. Apakah pertempuran terakhir akan segera terjadi? Lu Ming bergumam. Dia punya firasat buruk. Mungkinkah hati leluhur Sein sudah pulih sepenuhnya? Tidak mungkin. Sudah berapa tahun? Pada saat ini, Zulong mengirim sejumlah besar ahli untuk mengundang beberapa orang untuk berkumpul di sarang Zulong. Ada banyak jenius di antara mereka. Lu Ming dan Xian Yanxing juga telah menerima undangan. Selain itu, ada pula Kaisar Surgawi Alam Semesta Abadi, Dandan, Gelembung, Feng Ling, Long Chen, Ouyang Wushuang, dan lain-lain. Tidak ada aturan. Ada yang memiliki tingkat kultivasi tinggi, sementara yang lain memiliki tingkat kultivasi rendah. Lu Ming dan yang lainnya segera berangkat menuju sarang Zulong. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di sarang Zulong dan berkumpul di sebuah alun-alun besar di bawah gunung tempat Zulong tinggal. Aura dari begitu banyak ahli. Mengerikan sekali. Kaisar Surgawi Alam Semesta Abadi dan yang lainnya dapat merasakan aura makhluk-makhluk kuat di gunung, dan mereka semua terkejut. Hahaha, setelah sekian tahun, akhirnya aku ke sini lagi. Dandan menyeringai dan tertawa. Dandan, apakah kamu sering datang ke sini sebelumnya? Lu Ming bertanya. Tentu saja, aku orang biasa. Sayangnya, aku hanya pernah melihatmu sekali. Kata Dandan, aku benar-benar ingin melihat keanggunan naga leluhur senior. Seorang ahli yang tak tertandingi yang telah melampaui Kaisar Surgawi. Dia adalah sosok legendaris. Feng Ling, Long Chen, dan yang lainnya juga sangat bersemangat. Saat mereka mengobrol, semakin banyak orang berdatangan. Lu Ming melihat banyak wajah yang dikenalnya. Misalnya, Tian Ming, Bao De, dan 9 absolut dari alam surga. Lin Xiaofeng, Fu Liu, dan lainnya. Mereka semua jenius. Lu Ming juga melihat beberapa orang kuat. Beberapa berada di alam Kaisar Agung dan beberapa berada di alam Kaisar Surgawi. Itu, The Titanos. Lu Ming tiba-tiba melihat seorang pria kekar. Di sampingnya ada seorang pria tinggi dan kurus. Saat itu, sebelum Lu Ming ditangkap oleh ras alien, kumbang tanduk panjang Titan dan pria parubaya telah membantunya. Kemudian, Lu Ming mengetahui dari Dandan bahwa lelaki parubaya itu adalah ulat sutra iblis 9 nyawa, salah satu dari 10 binatang perang teratas. Banteng tua, 9 nyawa, kau juga di sini. Ayo, ayo, ayo dan sambut orang tua ini. Dandan berteriak pada Titan Longhorn dan ulat sutra iblis 9 nyawa. Kumbang tanduk panjang Titan dan ulat sutra iblis 9 nyawa melirik Dandan lalu melangkah maju. Salam untuk kedua senior, Feng Ling, Long Chen, dan bahkan Kaisar Surgawi Heng Yu pun buru-buru membungkuk. Mereka tahu bahwa kedua binatang perang ini merupakan 2 dari 10 binatang perang teratas, jadi wajar saja mereka tidak berani meremehkan mereka. Masing-masing dari 10 binatang pertempuran teratas merupakan eksistensi yang mengerikan, berdiri di puncak alam Kaisar Surgawi. Pada zaman dahulu kala, selain beberapa ahli yang tak tertandingi seperti Kaisar Kekacauan Purba dan Kaisar yang tak pernah mati, tak seorang pun yang dapat menandingi 10 binatang perang teratas. Tentu saja, ini dengan pengecualian orang-orang seperti Zulong, yang telah melampaui Kaisar Surgawi.
Kumbang tanduk panjang Titan dan ulat sutra jahat 9 nyawa mengangguk, yang menunjukkan bahwa tidak perlu bersikap sopan. Banteng tua, bukankah kau sedang menjaga lorong hampa di alam purba? Kenapa kau ada di sini? Dandan bertanya dengan santai. Leluhur naga mengirim seseorang untuk memintaku datang. Sudah ada orang yang dikirim oleh leluhur naga untuk menjaga tempat itu. Kumbang tanduk panjang Titan menjawab. Kemudian, ia melotot dan berkata, kura-kura tua, kau tahu banyak rahasia. Tahukah kau mengapa naga leluhur mengumpulkan kita di sini? Itu pasti ada hubungannya dengan gunung akhirat, kan? Dandan memutar matanya dan berkata, Gunung Netherworld, mungkinkah itu gunung yang samar-samar terlihat di sungai Yellow Spring? Kumbang tanduk panjang Titan, ulat sutra jahat 9 nyawa, dan yang lainnya semuanya bingung. Mestinya begitu, tapi aku tidak begitu yakin dengan rinciannya. Dandan mengerutkan kening. Haha, sungguh kebetulan hari ini. Pada saat itu, terdengar suara tawa keras. Setelah itu, cahaya keemasan menyala dan seorang pria kekar dengan rambut acak-acakan muncul di langit. Kakak King Chang, Lu Ming tersenyum. Itu adalah singa emas berkepala 9, King Chang. Singa tua, jadi kamu tidak mati. Ketika melihat King Chang dan kumbang tanduk panjang Titan, ia melotot ke arah mereka. Omong kosong, kalau kamu, banteng tua, tidak mati, bagaimana aku bisa mati? King Chang juga melotot ke arah Dandan dan berkata, lagi pula, kalau kura-kura tua yang keterlaluan ini tidak mati, bagaimana mungkin aku bisa mati? Hei, apa yang kau katakan? Hati-hati dengan kata-katamu. Dandan sangat marah, matanya terbelalak. Dandan, hal keterlaluan apa yang pernah kamu lakukan di masa lalu? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Puff, apa maksudmu dengan itu? Mereka menjebakku. Mata Dandan bahkan lebih besar dari Titan Longhorn. Dijebak. Siapa yang dulu merampok makam leluhur orang setiap hari? Suatu kali, aku bahkan mencurinya dari kaisar yang tak pernah mati dan diberi pelajaran olehnya. Aku hampir menjadi kura-kura panggang. King Chang berkata dengan nada meremehkan. Lu Ming tiba-tiba tercerahkan. Dia akhirnya mengerti mengapa Dandan tidak bisa mendapatkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan saat pertama kali lahir. Ternyata orang ini pernah merampok makam leluhur kaisar yang agung dan abadi. Dia sudah baik hati karena tidak membunuhnya. Orang ini memang tidak bisa diandalkan. Tunggu, siapa nama orang ini? Dandan, hahaha. Kata kumbang tanduk panjang Titan. Setelah selesai berbicara, ia mulai tertawa terbahak-bahak. Dandan, telur, hahaha. King Chang juga tertawa. Bahkan ulat sutra iblis 9 nyawa pun tak kuasa menahan tawa. Adapun Huang Ling, Long Chen, dan yang lainnya, mereka ingin tertawa tetapi tidak berani. Wajah mereka merah karena menahan tawa. Kalian, Dandan begitu marahnya hingga dia menghentakkan kakinya. Banyak orang di sekitarnya menoleh. Beberapa dari mereka mengenali King Chang, Banteng Titan, dan yang lainnya, dan terkejut. Ini semua adalah 10 binatang perang teratas, buaya raksasa di zaman kuno. Sekarang, banyak dari mereka berkumpul bersama. Singa emas berkepala 9, kumbang tanduk panjang Titan, ulat sutra iblis 9 nyawa, kura-kura dewa dunia, dan tikus roh ruang waktu. Ada 5 dari mereka. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka melihat mereka. Ini, tikus roh ruang waktu. Jadi, waktu itu, setelah tertawa sejenak, King Chang menatap gelembung-gelembung dan mendesah. Titan Longhorn dan Nine Life Devilish Silkworm berhenti tertawa. Ekspresi mereka agak sedih. Selama pertempuran itu, aku ditangkap oleh ras alien dahulu kala. Aku ingin tahu bagaimana keadaan yang lain. King Chang bertanya. Pertempuran saat itu terlalu tragis. Nine Life dan aku terluka parah dan belum pulih selama bertahun-tahun. Luka kura-kura tua itu bahkan lebih parah. Kau ditangkap, dan hanya luka kilin dari 5 elemen yang lebih baik. Dia telah berada di sisi leluhur naga selama bertahun-tahun. Adapun yang lainnya, hampir semuanya mati. Kumbang tanduk panjang Titan mendesah. 9 naga mati di alam purba. Semut roh suci, Phoenix surgawi yang abadi, dan gajah naga arkaan semuanya mati. Ruang waktu bahkan lebih menyedihkan. Bahkan mayat mereka digunakan oleh ras alien. Ulat sutra iblis 9 nyawa itu mendesah. Bahkan mata Dandan terlihat sedikit sedih. Pada zaman dahulu, 10 monster perang teratas sangatlah hebat.
Saat itu, ada beberapa konflik dan dendam di antara mereka. Namun, setelah Perang Kuno, dendam tersebut telah lama menghilang. Sekarang, hanya tinggal sedikit dari mereka yang tersisa. Di sampingnya, Lu Ming juga menghela nafas diam-diam. Semakin banyak yang dia ketahui, semakin dia bisa membayangkan pertempuran tragis tahun itu. Terlalu banyak ahli yang tewas dalam pertempuran. Bahkan sekte sekuat sekte Hunyuan hampir hancur total. Selama kurun waktu ini, Lu Ming telah belajar dari Bumi Satu, Guntur Satu, dan seterusnya. Sekte Hunyuan, pada zaman dahulu, pernah menguasai wilayah surgawi Hunyuan dan sangat kuat. Sekte Hunyuan memiliki 9 aula. Misalnya, aula kekacauan primal adalah salah satu dari 9 aula sekte Hunyuan. Ada juga aula roh ruang waktu, dan tikus roh ruang waktu generasi sebelumnya adalah Master Aula. 9 Hall Master hampir semuanya adalah Kaisar Surgawi Puncak. Namun, Kaisar Chaos Primal adalah pemimpin dari 9 aula. Grandmaster Sekte Hunyuan adalah sosok yang menakutkan, tidak lebih lemah dari Kaisar Kekacauan Purba. Kekuatan yang begitu dahsyat juga musnah dalam pertempuran tahun itu. 9 Master Aula dan Master Sekte Hunyuan semuanya tewas dalam pertempuran. Hanya Aula Kekacauan Purba yang meninggalkan beberapa boneka. Adapun di markas besar Sekte Hunyuan, tak ada satupun ahli yang tertinggal, hanya roh susunan yang ada di dalamnya. Roh susunan itulah yang mengatur agar Lu Ming dan yang lainnya mengikuti penilaian Sekte Hunyuan. Dia sudah memahami hal-hal ini dari Ertuan dan yang lainnya. Selagi orang banyak mengobrol, ribuan orang telah berkumpul di alun-alun. Tiba-tiba sebuah cahaya menyambar dari gunung dan beberapa sosok terbang keluar. Orang yang memimpin mereka adalah Zulong. Ada beberapa orang yang mengikuti di belakang naga leluhur, dan beberapa dari mereka adalah kilin 5 elemen. Yang satunya lagi memiliki aura yang tak terduga. Jelas, dia juga seorang ahli yang sangat menakutkan. Naga leluhur terbang keluar dan berdiri di udara. Aura tertinggi terpancar dari tubuhnya yang bahkan dao surgawi pun tertekan. Meskipun sebagian besar dari mereka belum pernah melihat naga leluhur sebelumnya, mereka semua tahu bahwa itu adalah naga leluhur ketika mereka merasakan auranya. Salam, naga leluhur senior. Ribuan orang semuanya memberi hormat dengan hormat. Bangkit, naga leluhur melambaikan tangannya, dan semua orang merasakan suatu kekuatan mengangkat mereka. Bahkan Kaisar Surgawi Puncak pun tidak dapat menahannya. Saya yakin kalian semua sangat penasaran mengapa saya tiba-tiba mengumpulkan kalian di sini, bukan? Kata Zulong. Semangat semua orang terguncang. Apakah naga leluhur akhirnya akan mengungkapkannya? Tujuan mengumpulkan semua orang. Mereka juga sangat ingin tahu. Ada beberapa aspek yang terlibat dalam hal ini. Gumam Zulong. Yang pertama adalah eksistensi yang melampaui alam Kaisar Surgawi. Banyak orang menyebut alamku sebagai alam tertinggi atau Kaisar Leluhur. Sebenarnya, alam ini disebut alam Dewa Bela Diri, alam di atas Kaisar Bela Diri. Kata Zulong, Dewa Perang. Banyak orang terkejut dan mata mereka berbinar. Ternyata alam Dewa Bela Diri berada di atas alam Agung Bela Diri. Wow, jadi benar-benar ada dewa di dunia ini. King Chang dan para Kaisar Surgawi Puncak lainnya sangat bersemangat. Mereka sudah berada di puncak alam Kaisar Surgawi. Langkah selanjutnya adalah menerobos ke alam Dewa Bela Diri dan melampaui Dao Surgawi, tidak terikat oleh Dao Surgawi. Imajinasi semua orang menjadi liar, dan Zulong mulai menjelaskan, pada zaman kuno, ada 4 Dewa Bela Diri di alam surga dan alam Dewa Jahat. Aku, pemilik prasasti penekan penjara, adalah leluhur dari medan penekan penjara. Aku adalah leluhur penekan penjara. Ada juga leluhur Sein dari ras non-manusia. Yang terakhir disebut leluhur Sein Blue Deard. 4 Dewa Bela Diri terbagi menjadi 2 kubu. Patriark penjaga penjara dan aku adalah teman baik, sementara leluhur Sein Killing Heart dan leluhur Sein non-manusia berada di pihak yang sama. Mereka ingin menyerbu alam surga dan menghancurkan ras manusia dan binatang suci. Itulah awal dari perang kuno. Masing-masing pihak memiliki 2 dewa perang. Hati semua orang tergerak, dan mereka bersemangat untuk mendengarkan. Mereka tahu bahwa mereka akan segera menemukan beberapa rahasia kuno. Itu adalah pertempuran yang brutal. Kami berempat bertarung dalam kehampaan yang gelap selama 100 tahun. Pada akhirnya, kepala penjaga penjara dan leluhur suci Blue Deard keduanya tewas.
Zulong melanjutkan, beberapa orang dari medan penindasan penjara tampak sedih. Leluhur dewa dan aku sama-sama terluka parah. Bahkan sekarang, kami belum pulih dari luka-luka kami. Kami telah memulihkan diri selama bertahun-tahun. Orang luar takut padaku, jadi mereka tidak berani menyerang dengan kekuatan penuh. Zulong dilanjutkan, semua orang tiba-tiba menyadari. Meskipun orang luar itu kuat secara keseluruhan, dewa bela diri tidak memiliki keunggulan dan tidak berani melawan mereka secara langsung. Ini adalah hal yang wajar. Naga leluhur senior tidak mengatakan mengapa ras alien menyerang surga. Dunia, pada saat ini, Lu Ming memikirkan sebuah masalah. Pertanyaan ini sudah lama ada dalam pikirannya, tetapi karena Zulong tidak mengatakan apa-apa, dia tidak bertanya. Namun, situasinya telah berubah. Leluhur suci Blue Death belum mati. Naga leluhur melanjutkan, apa, selain Lu Ming dan beberapa orang lainnya, sisanya terkejut dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah hati darah leluhur suci masih hidup? Bukankah itu berarti ada dua dewa bela diri di alam dewa jahat? Di pihak mereka, hanya ada satu dewa bela diri. Bagaimana mereka akan bertarung? Jika memang begitu, alam surga tidak ada tandingannya bagi ras alien. Kekuatan keseluruhan ras alien lebih kuat daripada kekuatan alam surga. Dengan tambahan dua dewa bela diri, alam surga akan hancur. Mata beberapa orang dipenuhi dengan keputusasaan, namun, meskipun Saint Ancestor Blue Death tidak mati, dia terluka parah dalam pertempuran dengan kepala penjara, dan hanya sedikit garis keturunannya yang tersisa. Ini terkait dengan hal berikutnya yang akan saya bicarakan, yaitu Netherworld Mountain. Zulong dilanjutkan, Gunung Netherworld, banyak orang tercengang. Ya, Gunung Mata Air Kuning. Saya yakin banyak orang telah melihat atau mendengarnya. Di luar kota dua dunia, ruang itu retak dan sungai mata air kuning muncul. Di ujung sungai, ada sebuah gunung. Itulah gunung mata air kuning. Gunung Netherworld, tempat yang sangat tersembunyi. Bahkan aku belum pernah masuk. Dia, kata Zulong. Semua orang terkejut. Sebagai ahli dewa bela diri, naga leluhur telah melampaui jalan surgawi dan benar-benar tak terkalahkan di dunia. Di hati semua orang, dia seharusnya menjadi sosok yang maha tahu. Namun, bahkan naga leluhur tidak pernah ada di sana. Tempat macam apa itu? Saya juga membaca beberapa catatan dari beberapa buku yang sangat kuno. Legenda mengatakan bahwa gunung dunia bawah tidak termasuk dalam alam surga, alam purba, atau alam dewa jahat. Sebaliknya, gunung itu berasal dari luar surga. Kata Zulong, di luar surga, banyak orang tercengang. Di luar surga, apa maksudnya? Mungkinkah ada dunia lain selain alam purba, alam surga, dan alam dewa jahat? Di luar surga, Dandan berbisik sambil mengerutkan kening, seolah dia tahu sesuatu. Di luar surga, Paoba bergumam, matanya dipenuhi keraguan. Bubble, apa yang kamu tahu? Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke gelembung. Entahlah, beberapa gambar akan muncul di pikiranku, tapi aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Kata Pao Pao. Lu Ming bingung dan tidak mengerti. Dandan melirik gelembung-gelembung itu dan tidak berkata apa-apa. Senior, apa yang ada di balik surga? Seseorang tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Di luar surga, naga leluhur itu menatap ke langit dan sekilas kenangan tampak berkelebat di matanya. Setelah beberapa saat, dia berkata, itu tempat yang luas. Kita akan membicarakannya nanti. Mari kita bicarakan tentang gunung dunia bawah terlebih dahulu. Konon katanya gunung Netherworld itu datangnya dari atas langit. Gunung itu sangat kuno dan misterius. Biasanya gunung itu ditutupi oleh lapisan penghalang. Bahkan aku tidak bisa memasukinya. Namun, bukan berarti Anda tidak bisa masuk selamanya. Konon, setelah setiap 10.000 kesengsaraan, batasan gunung Netherworld akan dibuka sekali. Saat itu, Anda bisa masuk. Semua orang bahkan lebih terkejut. Bahkan naga leluhur tidak bisa masuk, jadi siapa lagi yang bisa? Selain itu, kesusahan yang tak terhitung jumlahnya akan diaktifkan satu kali. Penderitaan yang tak terhitung banyaknya, berapa lamakah itu? Setiap kesengsaraan berlangsung selama 333.333 tahun, jadi bukankah 10.000 kesengsaraan lebih dari 3 miliar tahun? Semua orang saling memandang.
Menurut catatan kuno, Gunung Netherworld seperti dunianya sendiri dan berisi harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Harta karun tingkat prajurit Dao Surga dapat ditemukan di mana saja, dan bahkan ada beberapa harta karun yang memiliki efek yang menentang surga. Tidak peduli seberapa parah luka seseorang, mereka dapat disembuhkan dengan sangat cepat. Kali ini, Gunung Netherworld akan segera terbuka. Itulah sebabnya ada begitu banyak fenomena aneh. Leluhur Dewa Non-Manusia telah menunggu kesempatan ini. Dia ingin membawa leluhur suci Blue Death ke Gunung Netherworld dan memperoleh kesempatan. Tidak hanya lukanya sendiri yang akan disembuhkan, tetapi luka leluhur suci Blue Death juga akan disembuhkan. Dalam hal itu, kita akan semakin tidak mampu menolak. Itulah sebabnya aku mengumpulkan kalian semua di sini kali ini untuk membawa kalian ke Gunung Netherworld. Pertama, kalian dapat menghentikan suku asing. Kedua, kalian juga dapat memperoleh kesempatan. Jika kalian dapat memperoleh kesempatan besar di dalam, aku khawatir kultivasi kalian akan maju pesat. Zulong menjelaskan. Semua orang menyadari hal ini. Jadi inilah alasan mengapa Zulong mengumpulkan mereka. Dia akan menghentikan ras alien dan kemudian memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kultivasinya. Sebagian besar dari kalian adalah orang-orang yang sangat beruntung. Setelah kalian masuk, kalian akan memiliki peluang lebih tinggi untuk memperoleh kesempatan. Namun, saya harus mengingatkan kalian bahwa Gunung Netherworld sangat berbahaya. Kali ini, banyak orang luar akan masuk bersama kalian. Itu sudah pasti. Selain itu, Gunung Netherworld sangat luas dan tak terbatas. Menurut catatan kuno, area di dalamnya sangat luas. Saya khawatir itu tidak lebih kecil dari total luas 9 domain surga di alam surga. Selain itu, ada banyak sekali makhluk hidup di sana, termasuk manusia dan ras lainnya. Mereka telah mendirikan negara mereka sendiri, dan mereka sangat makmur dan kuat. Bahkan ada ahli alam dewa bela diri di sana. Wajah Zulong tampak serius saat dia memperingatkan. Apa? Semua orang tercengang. Perkataan sang naga leluhur membuat semua orang tercengang. Gunung Netherworld sangat luas, tidak lebih kecil dari 9 wilayah langit di alam surga yang digabungkan. Ada berbagai macam makhluk hidup di dalamnya, membentuk negara. Bahkan ada ahli alam dewa bela diri. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Gunung Netherworld adalah alam surga atau alam dewa jahat yang sama sekali berbeda. Namun, ada satu hal yang dapat kamu yakini. Tidak ada makhluk hidup di Gunung Netherworld, tidak peduli seberapa kuat mereka, bahkan dewa perang, tidak akan pernah bisa keluar. Konon katanya orang-orang di Gunung Netherworld telah terkena kutukan dan akan terperangkap di gunung itu selamanya selama beberapa generasi. Bahkan makhluk-makhluk yang terkena kutukan tidak dapat memasuki beberapa tempat di Gunung Netherworld. Hanya makhluk-makhluk yang tidak terkena kutukan yang dapat masuk. Jadi, inilah kesempatan kita. Naga leluhur melanjutkan, dan segala macam pikiran mengalir dalam benak setiap orang. Oleh karena itu, meskipun akan ada peluang besar di Gunung Netherworld, itu juga akan sangat berbahaya. Jika kita masuk, kita tidak hanya harus menghadapi dan membunuh suku-suku asing, tetapi kita mungkin juga harus membunuh makhluk hidup di Gunung Netherworld. Oleh karena itu, aku tidak akan memaksamu. Jika kau ingin pergi, kau bisa pergi sekarang. Suara naga leluhur bergema di seluruh area, tetapi tidak ada seorang pun yang pergi. Menurut leluhur naga, Gunung Netherworld datang dari luar angkasa. Gunung itu sangat misterius dan memiliki banyak harta karun. Bahkan para dewa bela diri pun mengincarnya. Bahkan leluhur naga tidak pernah memasukinya. Myriad Tribulation hanya terbuka sekali, jadi pasti ada peluang besar. Meskipun akan disertai bahaya, kapankah tidak ada bahaya dalam kultivasi? Bahkan jika mereka tidak masuk, ketika dewa bela diri ras alien pulih dan datang ke alam surga, mereka tetap akan mati. Lebih baik masuk dan mengambil risiko. Baiklah, kalau begitu, kita akan masuk. Zulong diumumkan. Mereka tidak bisa membawa terlalu banyak orang. Kalau tidak, mereka akan tamat jika ras alien menyerang mereka. Dia yakin bahwa ras asing itu sama saja. Mereka tidak berani mengirim terlalu banyak orang. Namun, setelah Anda masuk, Anda harus mengingat beberapa hal. Pertama, setelah masuk, jika Anda melihat orang luar, bunuh mereka. Kedua, cobalah yang terbaik untuk menemukan tempat-tempat yang tidak dapat dimasuki oleh makhluk-makhluk dari Netherworld Mountain.
Ada kemungkinan besar untuk menemukan peluang di tempat-tempat itu. Ketiga, ingatlah untuk memanfaatkan situasi. Terkadang, Anda dapat menggunakan kekuatan makhluk hidup Netherworld Mountain untuk membunuh ras alien. Jika Anda dapat menggunakan ahli alam dewa bela diri Netherworld Mountain untuk membunuh leluhur dewa ras alien dan hati darah leluhur Sein, Anda dapat melindungi alam surga. Zulong memperingatkannya dengan serius. Semua orang mengangguk dan setuju serempak. Tentu saja, saya belum memasukinya. Saya membaca ini berdasarkan buku-buku yang sangat kuno. Karena berbagai kesengsaraan telah berlalu, saya tidak tahu apa yang terjadi di Gunung Netherworld. Oleh karena itu, setelah memasukinya, yang terpenting adalah beradaptasi dengan situasi. Baiklah, Gunung Netherworld akan dibuka dalam sebulan. Kalian semua akan berkumpul di sini dalam sebulan. Saya khawatir akan butuh waktu lama sebelum kalian bisa keluar. Jika ada yang harus dilakukan, buatlah pengaturan terlebih dahulu. Naga leluhur memerintahkan. Ya, semua orang menerima perintah dan meninggalkan tempat itu. Lu Ming dan Xie Nianxing meninggalkan tempat itu, berencana untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Li Ping dan Lu Yuntian. Perjalanan ini akan memakan waktu yang cukup lama. Bahkan leluhur naga berkata bahwa itu akan memakan waktu yang lama, jadi itu pasti akan memakan waktu yang sangat lama. Lagi pula, Lu Ming tidak akan melewatkan perjalanan ini. Lu Ming ingin berkembang dengan cepat. Ia tidak dapat berkultivasi selangkah demi selangkah. Itu terlalu lambat. Selain itu, ia membutuhkan terlalu banyak sumber daya untuk meningkatkan level kultivasinya. Sumber daya yang dimilikinya tidak cukup untuk membuatnya berkembang. Perjalanan ke Gunung Netherworld ini mungkin menjadi kesempatan baginya. Ketika dia kembali ke kota Kaisar Surgawi, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Li Ping dan Lu Yuntian, mengatakan bahwa mereka akan mengasingkan diri untuk sementara waktu. Dia meminta Lu Shen Huang, Mu Wanxuan, dan Lu Qi untuk tinggal di kota Kaisar Surgawi untuk menemani Li Ping dan yang lainnya. Sebulan berlalu dengan cepat, Lu Ming dan Xie Nianxing kembali ke alun-alun di sarang Zulong. Semua orang berkumpul lagi, dan EBSP, naga leluhur berdiri di udara dan melambaikan tangannya. Sebuah perahu kecil muncul dan kemudian dengan cepat menjadi lebih besar. Ini adalah sebuah kapal perang yang bisa mencapai langit. Tidak, itu bukan kapal milik pembudidaya tubuh Archean. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Dia menyadari bahwa perahu yang dibawa Zulong sangat mirip dengan kapal perang yang bisa mencapai langit yang biasa digunakan oleh para pembudidaya tubuh Archean. Kapal itu bisa mengapung di sungai mata air kuning. Para pembudidaya tubuh Archean pernah berkata bahwa kapal perang yang mencapai langit itu diperoleh dari situs bersejarah oleh para leluhur mereka. Mungkinkah harta karun yang dapat menahan air dunia bawah itu diperoleh dari gunung dunia bawah? Lu Ming punya pikiran. Kapal ini disebut kapal perang yang mencapai langit. Kalian semua bisa menaikinya. Jika kalian ingin memasuki Gunung Netherworld, kalian harus menggunakan harta karun ini untuk menyeberangi sungai Netherworld. Kata Zulong. Ya, seketika, ribuan orang naik ke udara dan terbang menuju kapal perang. Memang disebut juga kapal perang yang mencapai surga. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Dia memegang tangan Xie Nianxing dan terbang ke kapal perang yang menjulang tinggi. Kapal perang yang menjulang tinggi itu sangat besar, dan ribuan orang hanya dapat menempati ruang yang kecil. Setelah semua orang memasuki kapal perang itu menyusut dengan cepat dan disingkirkan oleh naga leluhur. Kemudian, naga leluhur melangkah maju dan menghilang dari sarang Zulong. Saat berikutnya, ruang di luar kota dua dunia bergetar dan naga leluhur muncul. Kecepatannya sungguh luar biasa. Si tolol, naga leluhur itu melihat ke depan. Kekosongan di depannya bergetar, dan sosok lain muncul. Itu adalah leluhur suci ras non-manusia, Moke. Naga leluhur, kali ini, kau pasti akan kalah. Killing Heart dan aku akan pulih di Gunung Netherworld dan mengambil kepalamu. Leluhur dewa non-manusia Moke berkata dengan dingin. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Ya, jawab Zulong dingin. Dia melangkah maju dan bergegas ke celah spasial. Dia datang ke langit di atas sungai mata air kuning dan melambaikan tangannya. Kapal perang agung membesar dengan cepat dan mendarat di sungai mata air kuning. Zulong kemudian mendarat di geladak kapal perang agung. Pada saat yang sama, leluhur dewa non-manusia juga telah memasuki mata air kuning.
Dia mengeluarkan kapal perang yang mirip dengan kapal perang yang mencapai langit dan juga mendarat di Sungai Mata Air Kuning. Kedua kapal perang itu maju berdampingan, menuju Mata Air Kuning. Para pakar dari kedua belah pihak saling menilai dan berdebat. Pangeran pertama, Kando. Di kapal perang alien, Lu Ming melihat beberapa tokoh yang sangat berbakat dalam gulungan umur panjang. Para jenius yang menduduki peringkat teratas dalam daftar umur panjang semuanya ada di sana. Jelas, leluhur dewa non-manusia memiliki pemikiran yang sama dengan leluhur naga. Memilih orang untuk memasuki gunung dunia bawah tidak didasarkan pada kultivasi, tetapi pada keberuntungan. Hanya mereka yang memiliki keberuntungan lebih kuat yang akan mampu memperoleh pertemuan yang menguntungkan dan bahkan membunuh lawan-lawannya. Kedua belah pihak tidak bergerak. Jika mereka bergerak, mereka hanya akan berakhir dengan kerugian bagi kedua belah pihak. Tidak ada yang punya rasa percaya diri. Kedua kapal perang itu terus bergerak maju. Di depan Sungai Mata Air Kuning, sebuah gunung besar menjulang, seolah-olah sangat jauh. Mereka telah menempuh perjalanan selama 3 bulan, tetapi mereka masih belum mencapai ujung Sungai Mata Air Kuning. Selain itu, gunung itu masih berada di depan mereka, dan mereka tidak tahu seberapa jauh jaraknya. Segera, pada saat ini, naga leluhur berbicara, dan semangat semua orang terangkat. Apakah dia akhirnya ada di sini? Lihat, gunung itu sudah hilang. Tidak bagus, ada pusaran di depan. Tiba-tiba seseorang berseru. Di depannya, gunung itu telah menghilang. Di tempatnya ada pusaran yang sangat besar. Semua air dari dunia bawah mengalir ke pusaran itu. Mungkinkah ini akhir dari Mata Air Kuning? Di ujung Sungai Mata Air Kuning terdapat pusaran air yang besar. Kapal perang besar itu tampak seperti seekor semut kecil di depan pusaran air itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar. Arusnya terlalu cepat, membentuk daya isap yang mengerikan yang bekerja pada kapal perang, mencoba menyedotnya. Tidak bagus, ayo pergi. Banyak orang yang ekspresinya berubah drastis. Mereka ingin terbang dan meninggalkan tempat ini. Air Mata Air Kuning itu begitu kuat sehingga bahkan seorang kaisar surgawi akan berada dalam bahaya jika ia tersapu ke dalamnya. Mereka yang berada di bawah alam kaisar surgawi pasti akan mati. Jika mereka tersedot ke pusaran ini, mereka akan mati. Tunggu dulu, kita hanya bisa memasuki Gunung Netherworld melalui pusaran ini. Pada saat ini, naga leluhur berteriak. Suaranya seperti lonceng yang bergema di hati setiap orang. Semua orang berhasil menenangkan diri. Naga leluhur tidak akan menyakiti mereka. Leluhur suci ras Outlander berhasil meredam keributan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua kapal perang yang menjulang tinggi itu tersapu ke pusaran Mata Air Kuning dan menghilang. Lu Ming dan yang lainnya merasakan tekanan yang mengerikan menekan mereka. Lingkungan sekitar mereka gelap gulita dan mereka tidak dapat melihat apapun. Mereka bahkan tidak dapat mendengar suara apapun. Suasana di sekitar menjadi sunyi. Astaga, saat berikutnya, mereka sepertinya telah melewati sesuatu, dan cahaya di sekitar mereka tiba-tiba menjadi terang. Pada saat ini, mata Lu Ming membelalak. Dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Saat ini, mereka berada di atas langit dan bukan di kapal perang penghubung langit. Mereka tidak tahu kemana kapal perang itu pergi. Semuanya, termasuk non-manusia, dirobohkan oleh suatu kekuatan yang amat dahsyat. Bahkan Lu Ming merasa sulit untuk menahan kekuatan ini. Di bawah mereka, ada sebuah gunung besar. Mereka jatuh ke arah gunung itu. Awalnya, gunung itu tidak tampak begitu besar. Namun, semakin dekat mereka, gunung itu tampak semakin besar. Mereka semua telah menyimpang dari arah semula dan semakin menjauh satu sama lain. King kecil, Lu Ming melihat Xian Yanxing, Dan, Bubbles, dan yang lainnya semakin menjauh darinya. Mereka terbang ke berbagai lokasi di gunung. Kecepatan mereka jatuh semakin cepat karena ada gaya gravitasi yang mengerikan yang datang dari gunung. Gunung yang sangat besar. Semakin dekat ia ke gunung itu, semakin ia menyadari betapa besar, dahsyat, dan megahnya gunung itu. Dari kejauhan, tak tampak apa-apa, tetapi setelah mendekat, mereka menyadari bahwa setiap tonjolan atau tanah datar di gunung itu merupakan dataran luas tak berbatas. Besar, terlalu besar. Gunung ini benar-benar seperti dunia yang besar.
Saat mereka semakin dekat, mereka bahkan dapat melihat sungai-sungai besar dan kota-kota besar. Mereka semua mendarat di posisi yang berbeda. Lu Ming tidak bisa lagi melihat Xian Yanxing, dan yang lainnya. Dia mendongak dan hanya bisa melihat beberapa sosok, yang berada sangat jauh darinya. Asyik, Lu Ming mendarat di tepi gunung. Saat dia semakin dekat, dia menyadari bahwa ada hutan lebat di bawahnya. Suatu kekuatan gravitasi yang mengerikan menarik Lu Ming menuju hutan. Betapa mengerikannya gravitasi. Di gunung ini, gravitasi ribuan kali lebih kuat daripada dunia luar. Lu Ming diam-diam terkejut. Dia mengaktifkan energi dunia, menstabilkan tubuhnya, dan jatuh ke hutan. Ledakan. Lu Ming mendarat dengan keras di hutan, menciptakan lubang besar di tanah. Gelombang kejut yang kuat menghancurkan pohon-pohon kuno di sekitarnya. Apa? Lu Ming menghela napas panjang lega. Dia akhirnya tiba di Gunung Netherworld. Energi asal di sini, tidak, ini bukan energi asal. Saat berikutnya, mata Lu Ming berbinar. Dia menemukan bahwa langit dan bumi di sini dipenuhi dengan sejenis energi. Itu bukan ki asli, tetapi energi dengan tingkat yang lebih tinggi daripada ki asli. Kualitasnya lebih tinggi daripada ki asli, dan dia juga dapat menyerap dan memurnikannya. Efeknya setidaknya 10 kali lebih baik daripada ki asli. Ini, Lu Ming terkejut. Ini berarti kecepatan kultivasinya di sini jauh lebih cepat daripada di dunia luar. Meskipun mungkin tidak 10 kali lebih cepat, setidaknya 5 kali lebih cepat. Apa asal-usul gunung dunia bawah ini? Kondisi kultivasinya sebenarnya jauh lebih baik daripada alam surga. Petik 2. Pikiran Lu Ming dipenuhi dengan pikiran-pikiran. Wus. Pada saat ini, cahaya dan bayangan berkelap-kelip di sekitarnya. Saat berikutnya, banyak sosok muncul dan mengelilingi Lu Ming. Manusia. Saat melihat sosok-sosok ini, Lu Ming terkejut. Sosok-sosok ini semuanya manusia. Jumlah mereka lebih dari 30 orang, dan kultivasi mereka sangat tinggi. Mereka semua berada di alam Kaisar Agung. Lebih dari 30 Kaisar Agung telah muncul. Bahkan di alam surga, mereka adalah kekuatan yang kuat. Lebih dari 30 orang menatap Lu Ming dengan niat membunuh di mata mereka. Mereka mengertakkan gigi dan berharap bisa memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Lu Ming tidak dapat memahaminya. Dia baru saja tiba dan tidak menyinggung orang-orang ini. Mengapa mereka menatapnya dengan ekspresi galak? Khususnya, ada seorang wanita muda di antara mereka yang secantik bunga. Dia menatap Lu Ming dengan penuh kebencian seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang keterlaluan. Nak, siapa kau? Kenapa kau menghentikan kami menangkap Jade Blood Fox? Salah satu pria kekar melotot ke arah Lu Ming, tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Dia adalah Kaisar Agung Bintang 5, dan dia sangat berkuasa. Mengganggu penangkapanmu terhadap Jade Blood Fox. Lu Ming tercengang. Dia tidak datang. Dia baru saja tiba. Kamu masih pura-pura bodoh. Kita menghabiskan waktu 3 bulan untuk memancing rubah darah giok ke sini. Kita hampir menangkapnya, tetapi kamu turun dari langit dan menyebabkan keributan besar, membuatnya takut. Kamu masih menyangkalnya. Petik 2. Wanita itu melotot ke arah Lu Ming dengan penuh kebencian dan berkata sambil menggertakkan gigi. Ah, Lu Ming akhirnya mengerti. Dia baru saja turun dari langit, dan pihak lainnya kebetulan berada di sini untuk menangkap rubah darah giok, dan dia kebetulan menakuti pihak lainnya. Ini sungguh suatu kebetulan. Lu Ming tersenyum pahit. Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Semuanya, saya benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Saya bersedia mengganti kerugian yang saya timbulkan. Kata Lu Ming. Kompensasi. Bagaimana? Rubah darah giok sangat langka dan sulit ditangkap. Bisakah kamu menangkap satu? Wanita muda itu terus berbicara dengan kebencian. Nona, kenapa repot-repot bicara omong kosong dengannya? Kurasa dia dikirim olehmu untuk mengganggu penangkapan Jade Blood Fox. Kata lelaki kekar dari alam Kaisar Agung Bintang 5 itu dengan marah. Benar sekali, itu pasti dikirim olehmu. Itu pasti, dia tidak ingin kita menyembuhkan gurunya. Yang lainnya pun meraung marah. Menurut pendapatku, kita harus menangkapnya terlebih dahulu dan menginterogasinya. Seorang tetua berambut putih menyerang Lu Ming. Dia mengulurkan tangannya dan cakar besar diarahkan ke Lu Ming. Orang tua ini memiliki kultivasi Kaisar Agung Bintang 2. Sistem kultivasi ini.
Jantung Lu Ming berdebar kencang. Kemudian, dia mengumpulkan sedikit tenaga dan mengarahkan jarinya. Lu Ming sangat penasaran dengan metode kultivasi orang-orang ini dan ingin mengujinya. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan hanya menggunakan sedikit kekuatannya.